Shalom jemaat kasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan pertemuan kita di dalam ibadah secara online. Dimanapun Bapak Ibu, Saudara-saudari berada, kita mau sama-sama mengagungkan dan bersyukur kepada Tuhan. Seperti di dalam Mazmur pasal 146 ayat 1-2 mengatakan, Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mari kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Karena kasih kemurahan-Mu, Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat datang beribadah, memuji dan mengagungkan Engkau Tuhan. Walaupun secara online Tuhan, namun kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Berkati ibadah kami Tuhan, berkati setiap pelayan-Mu, terlebih lagi berkati setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita mau mengakukan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan kita. Aku percaya Engkau ada bagiku saat ini Tuhan. Di tengah-tengah pandemik sekarang ini, aku mau tetap haleluya bagimu. Haleluya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu dan mengagungkan-Mu Tuhan. Ku percaya Engkau ada bagiku saat ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan ku nyanyi haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu Di hidupku Tuhan. di hidupku. Biarlah hati kita senantiasa memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Aku datang menyembah Engkau Tuhan dan mengatakan haleluya. Bapakku datang Amin Yesus Tuhan. menyembah-Mu di sini. Ku percaya Engkau Tuhan. Ada bagiku.
Aku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya Tuhan, amin. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sungguh Kau hebat Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Engkau hebat Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Yesus Tuhan, ku mau haleluya. Engkau hebat, Engkau berkasa. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau hebat berkasa, haleluya. Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada hari ini, sebelum kita mau mengagungkan Tuhan, meninggikan Dia Allah yang kudus, mari kita mau hening sejenak. Kita akan mohon kepada Tuhan pengampunannya. Haleluya Yesus. Kita mau hening sejenak. Biarlah kita sama-sama memohon pengampunan daripada Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, sungguh hati kami benar-benar mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari dalam hidup kami. Walaupun di tengah-tengah pandemik sekarang ini Tuhan, namun kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Oleh karena itu Bapa di surga, kesempatan yang indah ini kami mau mengagungkan Engkau, kami mau meninggikan Engkau, kami mau berhaleluya bagi Engkau untuk selama-lamanya. Sebelum kami mengagungkan Engkau Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, baik di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, maupun di dalam perbuatan kami, sehingga kami boleh sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Dan biarlah saat ini kami boleh sama-sama memuji dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat pengampunan-Mu pada hari ini. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Di
kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terpuji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dimanapun kita tinggal hari ini dan berada, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan sudah datang ke dunia ini bagi kita semuanya. Mari kita akan memuji dan mengakukan Tuhan. Terima sukacita dari Tuhan, sebab kekuatan itu adalah dari Tuhan saja buat kita semuanya. Haleluya. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari yang terima sukacita dari Tuhan, pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersama
bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita dari Tuhan nyata, haleluya. Sukacita surga nyata penuhiku, haleluya. Terpuji nama Tuhan. Biarlah saat ini kita mau sama-sama mengimani dan percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin adanya. Katakan, ku yakin Tuhan ketika Engkau berfirman, ya dan amin adanya. Haleluya Yesus Tuhan. Saat kau berfirman, Amin. ku menang. Saat kau bertindak, Amin Tuhan. hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin, haleluya Yesus Tuhan. Ku aman karena kau menjaga. Aku kuat Tuhan. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita sama-sama katakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari jemaat sekalian, apapun persoalan kita, kita yakin firman Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, Haleluya Yesus Tuhan. ku menang. Saat kau bertindak, Oh haleluya. hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aku aman Tuhan dalam dekatan kasih-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Amin, haleluya. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Dengan iman katakan tidak ada yang mustahil Tuhan. Haleluya. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat Tuhan. Ku diangkat
beribadah bersama pada hari ini di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Baiklah, kita tundukkan kepala sejenak, masuk di dalam doa. Kami datang lagi ya Tuhan, mohon pimpinan dan urapan Roh Kudus atas hamba-Mu dalam memberitakan firman Allah. Dan Tuhan Roh Kudus juga akan menolong dan memberkati pemirsa maupun pendengar berita firman Tuhan secara online ini. Supaya semuanya dipersekutukan di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan akan memberkati kami sekaliannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari saya ajak sama-sama membuka kitab Wahyu. Pasal 19, kita baca ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Ayat yang kedua, sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena dialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan dialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Ayat yang ketiga, dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Ayat yang keempat menjadi ayat pokok kita. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu, dan mereka berkata, amin, haleluya. Perkataan amin dan haleluya tercatat di dalam Alkitab Perjanjian Lama 1 kali. Dan kemudian di Perjanjian Baru juga 1 kali seperti yang kita baca ini. Nah, kata amin dan kata haleluya sungguh tidak asing lagi, bahkan akrab kita dengar. Dan mari kita saat ini sama-sama merenungkan arti pengertian amin haleluya ini. Kita mohonkan Roh Kudus mencerahkan hati dan pikiran kami, kita semuanya, untuk dapat mengerti firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sejak awal pertama kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kemudian dibaptis, maka kita telah menjadi lahir baru
dan menjadi manusia baru. Segala kecemaran telah terkuburkan dan kita lahir dengan bersih, kudus, dengan berpakaian pakaian putih. Nah, ayat yang pertama tadi dikatakan adalah ada kumpulan besar orang-orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Siapa orang banyak itu? Pasal yang ke-7 menjelaskan orang banyak itu terdiri dari segala bangsa, segala kaum, segala suku, segala bahasa. Mereka semuanya tidak terhitung banyaknya. Mereka semuanya memakai jubah putih bersih. Dikatakan mereka telah keluar dari kesusahan yang besar dan mereka membasuh pakaiannya yang putih itu dengan darah anak domba, sehingga jubahnya putih bersih. Itulah gambaran orang banyak. Nah, saudara-saudara, orang banyak ini adalah orang ketebusan. Tebusan dari darah anak domba. Sebagai orang tebusan, ada dua hal paling tidak yang menjadi hal yang utama yang perlu diketahui dan dihayati, yaitu yang pertama, sebagai orang tebusan, bagaimana mereka dapat bersekutu, mengalami dan mengenal Tuhan secara pribadi. Mengalami dan mengenal Tuhan secara pribadi. Hal yang kedua, dikatakan mereka harus memahami apa dosa itu. Dan terutama dosa yang membawa kematian. Nah, kita kembali pada ayat yang pertama dari pasal 19 tadi. Himpunan orang banyak itu dengan nyaring suaranya mengumandangkan suatu seruan. Haleluya! Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Nah, orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka mengalami dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Sehingga mereka dapat dengan seia sekata menyerukan bahwa keselamatan, kemuliaan, dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Mereka mengenal Allah Tuhan yang menebus dosa dan salahnya, dan yang menyelamatkan dirinya
Mereka mengenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mengenal Tuhan yang agung dan mulia dan yang maha kuasa. Itulah pengenalan secara pribadi, sehingga sekalipun jumlah mereka itu banyak, tidak terhitung banyaknya, mereka sampai pada satu kesimpulan bahwa Tuhan itu adalah keselamatan. Tuhan itu adalah agung dan mulia. Tuhan itu maha kuasa. Kemudian Tuhan yang mulia, Tuhan yang penyelamat, Tuhan yang penuh kuasa itu pada waktunya akan berdiri sebagai hakim agung yang melakukan penghakiman secara benar dan adil. Itu yang mereka kenal, ya, pribadi Yesus Tuhan yang akan menjadi hakim agung. Siapa yang dihakimi? Ayat 2 berkata, Tuhan menghakimi pelacur besar itu. Pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Nah, di sini orang banyak itu juga memahami tentang dosa dan tentang dosa yang membawa kematian, yaitu percabulan, perzinahan, pelacuran. Yang berbuat ini adalah laki-laki dan perempuan. Tetapi di sini dikatakan perempuan pelacur besar itu digambarkan sebagai perempuan. Seperti halnya orang percaya itu digambarkan sebagai pengantin perempuan bagi anak domba Allah. Nah, perempuan pelacur ini dikatakan merusak bumi. Coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Rumah tangga, hidup nikah yang seharusnya begitu bahagia dan begitu agung menjadi rusak karena percabulan, karena perzinahan, karena pelacuran. Kerusakan ini tambah lama tambah banyak dan tambah besar. Bumi menjadi rusak. Rusak karena apa? Bukan saja rumah tangga berantakan, tetapi kehidupan itu sendiri menjadi najis dan tidak berkenan di hadapan Tuhan akibat perbuatan zina, perbuatan cabul itu. Dia yang merusak, pelacur besar itu. Dan dikatakan, haleluya, ayat yang ketiga. Asapnya naik sampai selama-lamanya. Artinya, pelacur besar itu, mereka pada saatnya akan dibakar dalam bara api yang menyala dan yang asapnya terus naik untuk selama-lamanya. Bara api yang kekal. Kematian yang kekal. Nah, itulah yang dikatakan oleh kumpulan orang besar itu. Mengenal Tuhan dan memahami dosa
perzinaan yang membawa maut itu. Pengenalan mengalami Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi itu bukan serta-merta terjadinya. Bukan serta-merta terjadi di atas, di surga sana. Tetapi itu adalah suatu kejadian yang diawali pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Di situ awalnya. Nah, untuk mengenal, kita mesti berkomunikasi. Ya, Tuhan berfirman, kita mendengar. Kita menaikkan doa, Tuhan menjawab. Melalui itu, maka terjadi pengenalan secara pribadi. Ya, Tuhan berfirman, kita percaya, kita berkata amin terhadap firman Tuhan. Kita percaya pada firman Tuhan. Firman yang ya dan amin. Firman yang benar, dapat dipercayai. Firman itu kudus. Tuhan tidak akan mengingkari apa yang telah difirmankan. Tuhan akan menggenapi. Dan kita yang percaya berkata amin. Kita percaya apa yang dikatakan firman itu. Dan percaya itu kemudian diwujudkan di dalam perilaku melakukan firman Tuhan, menaati firman Tuhan. Di situ proses terjadi. Dari waktu kita lahir baru, terus diajar ya bagaimana kita mendengar firman, bagaimana kita mempercayai firman, hidup di dalam firman. Disitulah baru kita akan mengalami Tuhan. Kita akan mengenal Tuhan secara pribadi. Seperti orang banyak itu. Kemudian dikatakan memahami dosa yang membawa maut. Firman Tuhan itu mengungkapkan ada dosa yang membawa kematian. Dan itu benar. Kita berkata amin terhadap firman itu. Yakin. Lalu kita sebagai orang yang percaya, orang ketebusan Tuhan, menjaga pakaian putih kita. Ya, tidak sampai tercemar oleh dosa itu. Pakaian putih paling gampang, paling mudah tercemar. Ya, itulah sebabnya kita harus waspada, menjaga. Tetapi barangkali suatu ketika ada di antara kita yang terjatuh dalam kecemaran itu. Maka seperti yang dikatakan, orang banyak itu mereka mencuci, membasuh jubahnya dengan darah anak domba. Sehingga menjadi putih bersih. Asal mau bertobat.
kita tidak imun atau tidak bisa menangkal kadang-kadang kejatuhan itu, pencemaran yang terjadi. Ya, tetapi yang penting kita setelah jatuh kita dapat bertobat. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan. Tetapi alangkah baiknya kalau jubah putih itu tidak sampai tercemar lagi. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, kalau sampai jatuh di dalam percabulan, perselingkuhan, perzinaan, pelacur itu, janganlah kita berkata, iblis mencobai kita. Iblis tidak mencobai kita dengan cara itu. Kalau kita jatuh, itu karena kita itu tidak menguasai diri dengan baik. Buah roh yang ke-9, penguasaan diri terhadap hawa nafsu, itu sangat lemah. Itu yang membuat kita jatuh. Tapi sekali lagi, alangkah baiknya, alangkah indahnya kita dapat memperoleh buah roh itu, dan kita dapat melakukan penguasaan diri dengan baik, dengan berhasil, sehingga jubah putih tetap putih, bersih, berkilau-kilauan. Nah, di sini kita melihat sesudah orang banyak itu mengucapkan haleluya atas pengenalan Tuhan sebagai penyelamat, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha kuasa. Haleluya. Kemudian haleluya yang kedua, karena Tuhan melakukan penghakiman secara benar dan adil. Dia memasukkan pelacur besar itu ke dalam bara api yang asapnya terus naik. Ketika mendengar seruan ucapan dari orang banyak itu, maka ke-24 tua-tua dan 4 makhluk itu, mereka sujud tersungkur menyembah Allah dan berkata amin, haleluya. Amin. Benar firman Tuhan. Benar. Pasti terjadi apa yang diucapkannya. Pasti digenapi. Kalau Tuhan mengatakan akan menghukum pelacur besar itu, pasti itu terjadi. Dan kalau itu terjadi, ada haleluya. Ada pujian syukur kepada Tuhan. Ada rasa terima kasih, ungkapan yang tak terhingga. Karena mereka tidak tercemar pakaian putihnya. Tetap terpelihara putih bersih. Pelajaran apa yang kita dapat? Sederhana. Firman ini mengungkapkan satu prinsip. Amin. Haleluya. Amin terhadap apa? Terhadap firman Tuhan. Terhadap janji-janji Tuhan. Terhadap perintah-perintah Tuhan. Amin. Artinya
kita percaya bahwa firman Tuhan, janji-janji Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu pasti ya dan amin. Pasti benar. Nah, kalau kita percaya firman itu benar, maka kita akan melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Kita akan tunduk, taat. Saudara-saudara, kalau itu yang dapat kita lakukan, kita dapat berkata, syukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, karena kita dalam melakukan firman Tuhan, dalam taat kepada Tuhan, pakaian putih itu akan tetap terbasuh, terpelihara putih bersih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, amin, haleluya, ini untuk pertama kalinya saya beritakan di sebuah kota kecil yang dihadiri oleh kurang lebih 400 sampai 500 jiwa saat itu. Saat itu saya berusia kurang lebih 25 tahun. Nah, sekarang selang 50 tahun lebih saya memegang prinsip amin, haleluya dalam hidup ini. Dan saya mengatakan, benar, kalau kita melakukan, menaati firman Tuhan, janji, memegang teguh janji-janji Tuhan, kita taat akan perintah-perintah Tuhan, maka di situ ada haleluya bagi Tuhan. Dengan perkataan lain, kalau dalam hidup kita ingin berkata haleluya, memuji Tuhan, satu hal, kita harus berkata amin terhadap firman Tuhan, terhadap janji-janji Tuhan, terhadap perintah-perintah Tuhan. Amin, haleluya. Telah saya beritakan ulang berulang pada berbagai kesempatan. Demikian pun pada saat ini. Amin, haleluya. Sudah saya beritakan dan kita dengar bersama-sama. Menjadi kerinduan hati saya. Kiranya prinsip amin, haleluya ini juga dapat dipegang teguh dalam kehidupan kita semua yang mendengarkan, yang menyaksikan tayangan online ini dengan baik. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang patuh dan taat kepada Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita ini. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan. Bukakan hati pikiran kami untuk menyambut firman Tuhan. Firman Tuhan, prinsip firman Tuhan sederhana. Amin, haleluya. Mudah dimengerti, mudah diingat, dan pimpinlah kami untuk dapat melakukan di dalam langkah-langkah hidup kami ya Tuhan. Supaya Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini
sungguh-sungguh menjadi nyata di dalam hidup kami semuanya. Nama Tuhan diagung muliakan atas semuanya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari dengan iman katakan, firman-Mu selalu besertaku Tuhan. Karena itulah kekuatan bagi jiwaku, kehidupan rohaniku. Haleluya Yesus Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, Di setiap langkahku percaya di Tuhan. setiap langkahku percaya. Oh, dengan sayap-Mu Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita menyiapkan diri untuk perjamuan suci ini. Perjamuan suci merupakan peringatan akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Roti dan anggur merupakan tanda dan meterai dari tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi penyelamatan kita. Setiap orang yang percaya kepada Kristus dan telah dibaptis diundang
untuk ikut dalam pesta rohani ini. Karena Tuhan sendirilah yang mengundang kita. Inilah penetapan perjamuan suci dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas salib. Dan roti serta anggur menjadi lambang tubuh dan darah Kristus. Biarlah kami menerima berkat rohani ini dengan keyakinan bahwa karya penyelamatan Yesus Kristus yang akan mengumpulkan kami dari semua suku, bangsa, dan bahasa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat diundang mengangkat roti. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan bagian dari tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan iman dan dengan ucapan syukur. Jemaat diundang untuk mengangkat cawan anggur. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan bagian dari darah Kristus? Amin. Minumlah dengan iman dan dengan ucapan syukur. Yang mengucap syukur boleh menyatakannya dengan mengangkat kedua tangan ke atas. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih atas karya penyelamatan yang luar biasa. Biarlah Tuhan, teladan Kristus yang setia sampai akhir, menjadi komitmen kami untuk mengiring Yesus, beribadah dan melayani Tuhan sampai nafas kami yang terakhir. Terima kasih ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore dan juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap minggu secara bergantian pagi dan sore. GBT Kristus Pelepas akan mengadakan baptisan air. Bagi bapak, ibu, atau saudara-saudari yang telah berusia 16 tahun ke atas dan ingin mengikuti baptisan air,
dapat mendaftarkan diri ke sekretariat melalui WA ataupun melalui telepon yang tertera pada layar. Bimbingan akan dimulai sesuai dengan jadwal yang tertera di layar Anda, dengan teknis pertemuan yang akan diumumkan melalui grup WA Bimbingan Baptisan Air. Tidak lupa juga kita mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun yang lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 03440103565667 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Selama masa pandemi ini, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan konsumsi vitamin ataupun suplemen kesehatan. Mari kita bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Kita telah tiba di akhir ibadah saat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami dapat beribadah kembali kepada Tuhan. Terima kasih kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kami dapat mendengar dan menyimak firman Tuhan. Biarlah semuanya itu memperteguh iman kami untuk lebih taat setia kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami teringat anak-anak-Mu, mereka yang nama-namanya tercantum di layar LED. Tuhan, mohon Engkau berkenan melawat mereka dan menjamahkan tangan Tuhan atas hidup mereka, supaya apapun yang menjadi kebutuhan hidup mereka terjawab karena jamahan Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang ada permasalahan hidup Tuhan menolong, dan lain-lainnya Tuhan berkati semuanya. Terima kasih. Kini Tuhan, kami mohonkan berkat Tuhan atas sidang jemaat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan membawa berkat kasih anugerah daripada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih
Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.